Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengantar laboratorium. Oke, kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada peta konsep. Yang pertama nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian dari laboratorium. Lalu kedua, persiapan sebelum masuk ke laboratorium. Apa-apa saja yang harus kita persiapkan ketika kita akan masuk ke laboratorium. Lalu selanjutnya, materi yang harus dikuasai sebelum praktikum. Lalu zat-zat kimia yang berbahaya. Nanti juga akan saya jelaskan zat-zat kimia apa saja yang berbahaya. Lalu keselamatan kerja di laboratorium itu seperti apa agar kita selamat di dalam melakukan eksperimen di laboratorium. Nah, selanjutnya ada alat-alat laboratorium. Nah, di sini nanti akan saya perlihatkan gambarnya dan juga tujuan fungsi dari alat tersebut. Lalu ada tata tertib laboratorium yang dimana tata tertib ini harus dipatuhi oleh semua orang yang akan melakukan penelitian di laboratorium. Lalu selanjutnya ada alat-alat keselamatan kerja. Lalu nanti ada pembuangan limbah dan penanganan pada kecelakaan. Semua akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pengertian laboratorium. Nah, laboratorium itu adalah suatu ruangan tempat untuk melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat laboratorium yang lengkap. Nah, jadi sebuah laboratorium itu sudah didesain dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku. Begitu juga dengan alat-alat laboratoriumnya itu sudah dilengkapi. Mulai dari gelas ukur, mulai dari labu Erlenmeyer dan sebagainya, banyak sekali. Nanti akan kita jelaskan. Nah, selanjutnya persiapan sebelum masuk ke laboratorium. Nah, sebelum kita masuk ke laboratorium, ada persiapan yang harus kita siapkan dulu. Dimana kalau kita tidak mempersiapkan ini, maka kita tidak diizinkan oleh pihak laboran untuk masuk ke laboratorium untuk melakukan penelitian. Nah, yang pertama itu yang harus disiapkan adalah masker. Nanti saya jelaskan apa fungsinya atau tujuan kenapa kita harus pakai masker. Lalu ada sarung tangan, ada Google. Ini adalah kacamata khusus untuk laboratorium. Lalu ada kertas kerja, ada jas laboratorium, ada lap halus, kemudian ada sepatu. Oke, selanjutnya ini sudah saya tuliskan. Materi yang harus dikuasai sebelum praktikum. Yang pertama, alat dan bahan. Jadi sebelum melakukan praktikum, kalian itu sudah harus tahu alat yang akan digunakan dan bahan apa yang akan digunakan, itu sudah harus tahu. Lalu yang kedua, harus mampu memahami prosedur kerja atau cara kerja, harus hafal, harus tahu prosedur kerjanya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Sehingga ketika kita melakukan penelitian, kita tinggal melakukan sesuai dengan tahapan rancangan atau prosedur kerja yang sudah kita rancang. Nah, selanjutnya ada
menguasai materi-materi yang akan dibahas. Jadi di situ harus kita kuasai materi-materi yang akan kita bahas. Misalkan kita melakukan eksperimen pada larutan elektrolit, misal seperti itu. Kita sudah harus menguasai materi tentang larutan elektrolit. Lalu selanjutnya bahaya akan bahan yang akan digunakan. Jadi sudah harus tahu bahayanya bahan yang akan kita gunakan. Misalkan di sini kita menggunakan larutan H2SO4 atau asam sulfat, di mana asam sulfat ini dalam konsentrasi yang tinggi itu sangat berbahaya. Ya, jika kita hirup uap dari larutan H2SO4 ini bisa beracun. Itu kan beracun ya, bisa menyebabkan kematian. Atau misalkan bahan yang bisa menyebabkan tangan gatal-gatal. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada zat-zat kimia yang berbahaya. Nah, zat-zat kimia yang berbahaya ini lambangnya. Jika lambang seperti ini kalian temukan di suatu bahan kimia, itu artinya bahan tersebut mudah meledak atau bersifat eksplosif. Nah, contohnya di sini adalah amonium nitrat dan asetilena. Jadi, amonium nitrat dan asetilena ini merupakan bahan yang mudah meledak. Jadi, benar-benar harus jauh dari api gitu ya, karena bisa mudah meledak. Lalu dengan lambang selanjutnya seperti ini, itu sifat bahan kimianya pengoksidasi atau oxidizing. Nah, cepat mengoksidasi. Contohnya ada aseton, ada asam sulfat. Nah, ini juga bahaya ya. Lalu di sini ada yang mudah terbakar, flammable. Contohnya misalkan etil eter, kemudian propan. Lalu di sini ada lambang seperti ini. Nah, biasanya mudah terbakar ini lambang seperti ini selalu kita temukan di mobil-mobil Pertamina yang mengangkut bensin atau solar. Nah, itu ditulis di bak-baknya itu biasanya ada di belakang mobil itu gambar seperti ini, artinya mudah terbakar. Jadi kita harus jauh-jauh menjaga jarak dari mobil pengangkut bahan bakar. Lalu selanjutnya ada gambar beracun atau toksis. Nah, gambar beracun ini biasa kita temukan di obat-obat ya, di obat-obat untuk pertanian. Itu kan ada disebut beracun atau toksis. Nah, contohnya misal merkuri atau klorin. Lalu di sini ada korosif. Ada contohnya asam asetat, ada aluminium klorida. Lalu lambang seperti ini tuh menyebabkan iritasi. Contohnya amonia, belerang dioksida. Lalu di sini berbahaya bagi lingkungan. Nah, ini kan ada gambar pohon ya. Ada pohon yang mati, di sini juga ada ikan yang mati. Nah, itu artinya berbahaya bagi lingkungan. Bahan kimia tersebut berbahaya bagi lingkungan. Contohnya sulfur, picric acid, dan magnesium. Seperti itu. Ini adalah lambang serta sifat bahan kimia yang berbahaya. Ini juga sudah ada beberapa bahan-bahan kimia yang harus kita berhati-hati ketika kita menggunakannya karena sangat berbahaya. Oke. Nah, jadi apa sih yang dampaknya ketika kita kena bahan yang berbahaya? Ya, pastinya ya sakit, demam tinggi misal, atau kulit kering, gatal, nah, bisa jadi hantu. Jadi harus berhati-hati dengan bahan-bahan kimia. Apalagi dengan konsentrasi atau kadar yang sangat tinggi, itu bahaya.
Selanjutnya, tata tertib laboratorium. Jadi ada aturan umum di dalam tata tertib keselamatan kerja di laboratorium itu sebagai berikut. Jadi yang pertama, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Jadi tidak boleh membawa alat dan bahan. Lalu yang kedua, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke laboratorium. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Apalagi jika orang tersebut tidak menggunakan masker, kacamata, jas laboratorium dan sebagainya. Lalu yang ketiga, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jangan menggunakan alat yang tidak diperlukan, jangan memakai alat yang tidak diperlukan, dan jangan salah dalam memilih bahan. Itu bahaya, salah memilih bahan. Lalu yang keempat, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahayanya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Jadi sudah harus tahu dulu bahayanya bahan kimia itu seperti apa dan cara pemakaiannya seperti apa, supaya kita bisa lebih berhati-hati dan juga bisa tahu cara pemakaiannya. Lalu selanjutnya, bertanyalah jika ada merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Jadi di dalam laboratorium itu ketika kita melakukan penelitian itu ada petugas laboran yang tentunya menguasai tentang laboratorium, baik itu alat, bahan, dan sebagainya. Sehingga jika kita ragu-ragu atau lupa tentang alat, bisa bertanya ke petugas. Jangan main percaya diri, main apa ya namanya itu. Oke, kita lanjut lagi lah. Selanjutnya yang terakhir, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Jadi di sini penting sekali untuk tahu di mana letak-letak peralatan untuk keselamatan kerja, sehingga jika terjadi problem di dalam eksperimen atau pada saat melakukan penelitian, maka kita bisa bergerak cepat seperti itu. Selanjutnya masih ada lagi nih, harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, alat keselamatan kerja yang lainnya. Harus tahu sehingga bisa langsung bergerak cepat ketika ada kebakaran misalnya. Selanjutnya, jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melaporkannya ke petugas laboran. Jadi jika ada kecelakaan atau ada permasalahan, langsung dilaporkan ke laboran. Ada alat yang rusak, ada alat yang pecah, langsung lapor ke petugas laboran. Lalu selanjutnya, setiap pekerjaan di laboratorium harus mengetahui cara memberi pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Lalu buanglah sampah pada tempatnya. Usahakan untuk tidak sendirian di ruang laboratorium, supaya bila terjadi kecelakaan dapat dibantu dengan segera. Ya, usahakan selalu ada petugas laboratorium yang menemani. Selanjutnya, jangan bermain-main di dalam ruangan laboratorium. Nah, jadi masuk ke lab untuk melakukan penelitian, jadi jangan bermain-main karena lab itu bahaya. Nah, selanjutnya lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Dilarang merokok karena
bisa menyebabkan kebakaran ya, apalagi jika ada bahan yang mudah meledak. Dilarang makan karena di laboratorium itu banyak sekali bahan berbahaya. Dilarang makan dan minum. Lalu membaca petunjuk praktikum atau merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Selanjutnya, menggunakan peralatan kerja seperti kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Bagi wanita yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambutnya. Kenapa mengikat rambutnya? Karena jangan sampai ketika melakukan penelitian, rambutnya ini menghalangi atau mempersulit, menghambat proses penelitian, sehingga bisa menyebabkan suatu permasalahan. Nah, selanjutnya, menjaga kebersihan meja dan lingkungan laboratorium. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, terutama sehabis praktikum. Nah, bila kulit terkena bahan kimia, itu jangan digaruk agar tidak menyebar. Nah, memastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Lalu yang terakhir, memastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sudah melakukan praktikum. Oke, selanjutnya di sini ada pembuangan limbah. Seperti yang kita ketahui bahwa limbah dapat mencemari lingkungan, maka dari itu kita perlu menangani limbah tersebut dengan tepat. Nah, untuk limbah kimia hendaknya dibuang di tempat khusus karena beberapa jenis zat kimia sangat berbahaya bagi lingkungan. Nah, biasanya laboratorium itu punya tempat pembuangan khusus yang sudah didesain atau dirancang ya. Nah, buanglah segera limbah sehabis melakukan percobaan. Sementara limbah lainnya seperti kertas, korek api, dan lainnya dibuang di tempat sampah. Sebaiknya pisahkan limbah organik dan non-organik supaya pengelola sampahnya lebih mudah. Oke, nah alat-alat keselamatan kerja. Alat-alat keselamatan kerja yang pertama ada pemadam kebakaran. Kemudian ada ice washer, kemudian ada water shower, ada kotak P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, ada jas laboratorium, ada peralatan pembersih, ada obat-obatan, ada kapas, dan ada plaster pembalut. Ini ya, ini gambar-gambarnya. Ada plaster, nih semua gambar-gambarnya. Ada kapas, pemadam kebakaran, P3K, ada obat-obatan, ada kamar mandi juga ya, ada jas. Selanjutnya, penanganan pada kecelakaan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kecelakaan? Yang pertama, kecelakaan saat kerja biasa terjadi walaupun kita telah bekerja dengan hati-hati. Hal yang paling utama adalah jangan panik dan ikuti prosedur penanganan kecelakaan yang baik dan benar. Cari bantuan petugas laboratorium untuk membantu kalian. Bila perlu, panggil petugas medis atau pemadam kebakaran. Selanjutnya, bila terkena bahan kimia, bersihkan bagian kulit yang terkena bahan kimia sampai bersih. Nah, kulit yang terkena itu jangan digaruk supaya tidak menyebar. Lalu, jika parah, bawa keluar korban dari laboratorium supaya mendapatkan oksigen. Nah, bila kondisi cukup parah, panggil petugas kesehatan secepatnya. Bila terjadi kebakaran karena bahan kimia atau korsleting listrik, segera bunyikan alarm tanda bahaya. Jangan langsung disiram dengan air. Gunakan hidran untuk memadamkan api. Hindari menghirup asap. Bila kebakaran meluas, segeralah panggil petugas pemadam kebakaran. Kalau kebakarannya besar,
lumayan besar ya harus dipanggil pemadam kebakaran. Jika cuma sedikit bisa diatasi sendiri. Ya, ada alat-alat laboratorium. Yang pertama ada neraca dan tabung reaksi, ada rak tabung reaksi dan kertas indikator. Ya, jadi kalau ini neraca, ini tabung reaksi. Ini rak tabung reaksi, yang ini kertas indikator. Nah, yang ini kaca arloji, yang ini burek. Lalu di sini ada mortat dan alu. Lalu ada kertas saring. Nah, di sini ada batang pengaduk, ada botol semprot. Di sini ada gelas ukur dan ada kaki 3. Sebenarnya masih banyak sekali alat-alat di dalam laboratorium. Ini cuma contoh kecilnya saja. Nah, yang pertama tadi kan ini ada hal-hal yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama sebelum masuk ke laboratorium, yang pertama tadi itu ada masker. Jadi masker ini berfungsi untuk menutupi hidung agar tidak terhirup langsung dengan udara yang terkontaminasi bahan kimia. Nah, masker yang digunakan pun masker laboratorium, standar laboratorium. Tidak sembarangan, bukan masker yang dijual di pasaran. Lalu selanjutnya jas laboratorium. Jas laboratorium ini berfungsi untuk melindungi bagian tubuh praktikan agar tidak terkontaminasi langsung dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jasnya pun juga jas standar laboratorium, bukan jas sembarangan. Nah, kemudian ada sepatu. Sepatu berfungsi untuk melindungi bagian kaki praktikan dari bahan-bahan kimia berbahaya. Nah, sepatu yang dipakai pun juga sepatu yang kulitnya sangat tebal sehingga ketika zat kimia itu tumpah mengenai kaki kita itu tidak tembus ke kaki kita karena sepatunya tebal sesuai dengan standar laboratorium. Lalu ada sarung tangan untuk melindungi tangan agar tidak terkontaminasi langsung dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Makanya harus pakai sarung tangan. Lalu ada Google atau biasa disebut dengan kacamata ya. Ini ada kacamata. Bukan kacamata sembarangan, kacamata LED. Ini bukan kacamata renang, tapi kacamata laboratorium. Berfungsi untuk melindungi bagian mata praktikan agar tidak terkontaminasi langsung dengan bahan kimia. Nah, ada serbet atau lap halus, berfungsi untuk melap dan membersihkan alat dan bahan yang telah digunakan. Lalu ada kertas kerja, di mana kertas kerja ini berfungsi untuk lembaran kerja yang dibawa praktikan untuk menulis hasil pengamatan dari kegiatan praktikum yang dilakukan. Nah, kemudian di sini ada fungsi-fungsi dari alat-alat laboratorium yang sudah saya tadi sebutkan di awal. Yang pertama tadi di sini ada namanya neraca ya. Jadi neraca ini berfungsi untuk mengukur jumlah zat yang diperlukan. Nah, lalu ini ada tabung reaksi sebagai wadah mereaksikan 2 atau lebih larutan atau bahan kimia untuk pengembangan mikroba. Ini ada tabung reaksi berfungsi sebagai rak tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat tabung reaksi. Lalu di sini ada kertas indikator yang berfungsi untuk menentukan pH larutan. Kemudian ada kaca arloji yang berfungsi sebagai penutup gelas kimia, tempat menimbang bahan.
Lalu di sini ada buret. Nah, ini berfungsi untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Selanjutnya ada batang pengaduk atau botol semprot. Digunakan untuk mengaduk larutan. Lalu kalau yang botol semprot ini sebagai tempat untuk menyimpan aquades dan digunakan untuk mencuci atau membilas alat-alat dan bahan. Itu fungsi daripada aquades. Kemudian ada mortal alu dan kertas saring. Kalau mortal alu itu untuk menggerus dan menghaluskan suatu zat. Jadi biasanya di sini zat-zat padat atau kristal untuk kita gerus itu menggunakan mortal alu. Lalu di sini ada kertas saring, di mana kertas saring ini untuk menyaring larutan. Selanjutnya ada gelas ukur dan kaki 3. Di sini gelas ukur ini untuk mengukur volume larutan. Kalau ini kaki 3 ini sebagai penyangga pembakaran spiritus. Oke. Nah, jadi untuk alat-alat laboratorium sendiri itu masih banyak sekali. Ini hanya beberapa saja. Di laboratorium itu banyak sekali. Jadi cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.